Menunggu 3 tahun? Menikah selama 3 tahun? Liu Ruyan sudah lama bosan. Dia mengancamku dengan perceraian. Memintaku untuk memberikan gelar juara ketiga yang kudapatkan dengan mempertaruhkan nyawaku kepada kekasih barunya. Aku dengan cepat menandatangani namaku. Dan bercerai secepat mungkin. Kemudian, Liu Ruyan memegang bunga. Mengangkat cincin yang kubuang. Menyewa papan iklan besar. Berpura-pura memintaku untuk menikah lagi dengan megah. Meminta orang mematikan semua lampu papan iklan. Melingkarkan lengannya di lenganku. Berbalik dan pergi. Berani melamar suamiku. Apakah dia tidak mencari tahu siapa aku? Saat berada di lap terakhir perlombaan peringkat, aku mengalami kecelakaan. Menabrak dinding ban dengan mobil balap dengan kecepatan lebih dari 200 yard. Untungnya, aku diselamatkan tepat waktu di rumah sakit. Tapi kakiku patah. Bahkan saat terbaring di ranjang rumah sakit, aku masih sangat menantikannya. Ingin berbagi kabar baik tentang meraih juara ketiga ini secara langsung. Istriku, Liu Ruyan, memberitahunya. Aku telah mendapatkan kehormatan lain untuk klubnya. Tapi aku malah melihat orang baru. Pencarian populer dan papan peringkat balap atas kemenangan juara ketiga Xiao Rui. Liu Ruyan bersandar di pelukannya. Merayakan kemenangannya dengan sampanye bersama seluruh klub. Gelar dan piala yang kudapatkan dengan setengah nyawaku. Dipegang oleh Xiao Rui yang bahkan tidak ikut serta dalam perlombaan. Sampai aku keluar dari rumah sakit. Liu Ruyan bahkan tidak sekalipun menjengukku. Akhirnya aku kembali ke klub balap dengan ditemani sahabat baikku, Chen Yao. Di luar pintu ruang pribadi Liu Ruyan, aku mendengar sorak-sorai dan tawa di dalam. Ruyan. Kak, kamu mengubah data pendaftaran Suze dan memberikan gelarnya kepada Xiao Rui. Dia bisa menyetujuinya. Liu Ruyan memutar pinggangnya. Dengan perlahan mengangkat gelas anggur merah di depannya dan menyesapnya. Bagaimana mungkin dia tidak setuju? Aku hanya menyentuhnya. Tidak pernah berani ke barat. Dia di rumah lebih patuh daripada seekor anjing. Orang lain juga ikut tertawa. Juga seluruh lingkaran emas. Siapa yang tidak tahu bahwa Suze paling peduli dengan gelar suami Ruyan? Di masa lalu, cintaku padanya saat ini diinjak-injak tanpa ampun olehnya. Aku hanya merasa dadaku seperti ditusuk dengan kejam. Bahkan bernapas pun terasa sakit. Liu Ruyan bersandar pada Xiao Rui dan dengan santai mencubit otot perutnya. Sayang sekali tidak mendapatkan juara. Juara ketiga sudah cukup untuk diterima. Apa kau bisa? Xiao Rui sengaja menyalahartikan kata-katanya. Dan bercanda mesum dengannya tanpa menghiraukan orang lain. Apa aku bisa atau tidak? Akan kuberitahu nanti malam. Liu Ruyan mengulurkan tangan dan mendorongnya. Bercanda dengannya, lihat kelakuanmu itu. Saat ini seseorang menyebutkan lagi. Suze terluka. Dia mematahkan kakinya demi nama ini. Kau tidak pergi menjenguknya ke rumah sakit. Liu Ruyan tidak peduli dan berkata dengan nada ringan. Menemuinya untuk apa? Patah kaki saja. Tidak akan mati. Aku tidak akan mati. Tapi aku tidak bisa terus hidup seperti ini lagi. Aku mendorong pintu masuk. Ruangan itu langsung menjadi sunyi senyap. Aku berjalan mendekat. Mengambil anggur di depan Liu Ruyan dan menyiramkannya ke wajahnya. Liu Ruyan menyeka anggur di wajahnya. Dan langsung memasang wajah marah. Suze. Kau juga harus punya batas untuk membuat masalah. Xiao Rui buru-buru bangkit. Dengan panik mengambil tisu untuk menyeka wajahnya. Sambil bertingkah aneh. Maaf. Ini semua salahku, saudari Ruyan. Membuat saudara Z salah paham lagi. Pasti dia akan bertengkar denganmu. Aku juga tidak sungkan. Segera menyiramkan segelas anggur ke wajahnya. Liu Ruyan sangat marah. Dengan suara, pak. Membanting sebuah folder ke atas meja. Masih bilang kakinya patah. Berpura-pura menyedihkan. Kulihat kakimu baik-baik saja. Sepertinya itu cukup kuat.
Suze memberimu dua pilihan. Pertama, tanda tangani dengannya. Kedua, minta maaf kepada Xiao Rui. Lucu sekali. Perjanjian perceraian selalu dibawa-bawa. Aku mengambilnya dan melihatnya. Isinya tidak lebih dari perceraian. Aku pergi dengan tangan kosong. Tidak diizinkan membagi properti apapun atas namanya. Liu Ruyan mengetuk kaki Erlang. Bersandar di sofa dengan angkuh. Dengan cibiran di sudut mulutnya. Dia tampak sangat yakin. Detik berikutnya, aku pasti akan dengan cemas mendorong perjanjian dan meminta maaf kepada Xiao Rui. Dengan mudah dikendalikan. HMPH, aku sudah muak dengan hari-hari seperti ini. Anggap saja aku memberi makan anjing selama 6 tahun. Belum lagi memberi makan anjing ini sampai matang. Aku dengan cepat mengambil pena dan menandatangani namaku. Oke. Kebetulan kalian semua ada di sini untuk menjadi saksi. Besok pagi aku akan pergi ke Biro Urusan Sipil untuk bercerai. Jangan biarkan aku menunggu. Dan mata Liu Ruyan tertuju pada tanda tanganku. Sama sekali tidak menyangka aku akan menandatanganinya. Tertegun sejenak. Dia tiba-tiba menjadi marah. Mengertakkan gigi dan berkata, jangan biarkan aku melihatmu dengan jelas. Keesokan harinya, aku datang ke Biro Urusan Sipil lebih awal untuk menunggu Liu Ruyan. Saat aku melihat Liu Ruyan keluar dari taksi, aku diam-diam menghela napas lega. Suze, aku memberimu kesempatan terakhir. Liu Ruyan memasang wajah dingin. Xiao Rui sangat baik padaku. Aku tidak bisa membiarkannya menderita penghinaan ini. Jika demikian, bagaimana kamu bisa membiarkannya menjadi orang ketiga? Tidak bisakah kamu memberinya gelar? Aku memenuhi keinginanmu, aku tertawa getir. Langsung berjalan menuju jendela kantor. Liu Ruyan berjalan dengan sepatu hak tinggi. Dengan suara, plak. Melemparkan perjanjian perceraian dan dokumen di jendela. Petugas melihat kami dengan jelas tampak seperti hubungan yang rusak. Dan tidak banyak bicara. Beberapa menit kemudian, akta cerai yang hangat sudah di tangan. Begitu cepat sehingga Liu Ruyan sepertinya sedikit tidak bereaksi. Dia meremas akta cerai dengan kuat di tangannya. Meremasnya hingga buku-buku jarinya memutih. Manikur barunya pun retak. Buat onar. Silakan saja buat onar. Kalau kau punya kemampuan, datanglah. Sungguh, jangan pernah mencariku lagi seumur hidup ini. Aku ingin melihat hasil macam apa yang ingin kau buat dengan susah payah ini. Di matanya, aku terluka dan kakiku patah. Berbaring di rumah sakit selama hampir sebulan. Hanya untuk mencoba taktik pahit untuk menarik perhatiannya. Dan mengajukan cerai padanya hanyalah cara yang direncanakan untuk membuat keributan dengannya. Aku dan Liu Ruyan tidak tahu bagaimana kami bisa menjadi seperti ini. Tapi aku sudah mengambil keputusan. Kali ini aku tidak akan berbalik lagi. Aku melemparkan kembali cincin pernikahan yang kulepas tadi malam kepadanya. Dan pergi dengan langkah besar. Duduk di dalam mobil. Aku menunduk melihat kakiku yang baru saja dilepas dari gips belum lama ini. Dan tiba-tiba merasa sangat kasihan pada diriku sendiri. Kompetisi peringkat kali ini. Jika bukan karena Liu Ruyan yang membujuk dengan baik. Dan memintaku untuk berbicara. Bahwa itu sangat penting untuk reputasi klub. Aku sama sekali tidak akan berpartisipasi. Karena beberapa hari yang lalu aku masuk angin. Kepalaku sangat sakit dan aku minum obat. Proses balapan bagi pembalap. Beban jantung dan fisik akan sangat besar. Situasi ini sangat berbahaya. Jadi kecelakaan itu terjadi. Tapi peringkat yang kubayar dengan nyawaku. Ternyata hanya untuknya untuk menyenangkan mainan baru kesayangannya. Aku mengambil foto akta cerai. Dan dengan santai mengirimkannya kepada Chen Yao. Dia mengajakku berjalan-jalan di tepi sungai. Sesampainya di sana, baru aku tahu. Dia mengundang banyak teman untuk balapan motor. Deretan motor balap tingkat tinggi yang mahal diparkir di jalan tepi sungai yang luas dan sepi. Banyak pria dan wanita muda yang bercanda dan tertawa. Aku ragu-ragu. Luka di kakiku belum sembuh total. Saat ini,
Seorang wanita bertubuh tinggi semampai. Mengenakan jaket kulit hitam. Seorang gadis dengan kuncir kuda tinggi. Melangkah dengan kedua kaki jenjangnya ke arahku. Dia tampak tidak lebih dari 24 atau 5 tahun. Gerakan dan sikapnya tampak murah hati. Wajahnya cantik dan cerah. Sinar matahari menyinarinya. Seluruh dirinya tampak bersinar Chen Yao. Dengan lembut menyodokku. Xiao Sheng berbisik di telingaku. Ini Zhuang Ying, adik kelas kita di sekolah yang sama. Lihat betapa seksinya tubuhnya. Aku seperti dibutakan oleh cahayanya. Menundukkan mataku. Agak tidak berani menatapnya. Zhuang Ying berinisiatif menepuk pundakku. Sarjana senior Chen Yao berkata. Kakimu terluka. Bisakah aku membawamu? Melihat keraguanku, Zhuang Ying membujuk. Kudengar kau pembalap profesional. Aku amatir. Aku tahu aku ini lancang. Tapi bisakah senior memberiku sedikit petunjuk? Dia sudah mengatakan ini. Akan sedikit tidak pantas jika aku menolak. Gaya balap Zhuang Ying sangat agresif. Dengan cepat meninggalkan lawannya di belakang. Dulu aku selalu menyetir sendiri. Ini pertama kalinya aku dibonceng balapan. Apalagi oleh seorang gadis, angin berhembus kencang di telingaku. Aroma manis lembut dari tubuhnya. Masuk ke hidungku. Aku tanpa sadar menegakkan tubuh. Berusaha menjaga jarak tertentu dengannya. Tepat di depan tiba-tiba ada belokan tajam. Kecepatan mobil tiba-tiba berkurang. Inersia membuat tubuhku condong ke depan. Dadaku menempel erat di punggungnya. Segera setelah itu ada putaran besar tiba-tiba. Belokan tajam. Aku hampir terlempar keluar. Peluk aku erat-erat. Mesin meraung. Di bawah jaket kulit yang longgar. Pinggangnya sangat ramping. Terasa kecil dalam genggaman. Rambutnya keluar dari helm. Dengan aroma gadis muda. Menyapu wajahku. Geli-geli gimana gitu? Entah kenapa aku jadi sedikit gelisah. Jantung berdebar kencang. Jelas-jelas tahu ini hanya balapan saja. Tapi mau bagaimana lagi, aku pria normal. Kontak yang begitu dekat. Aku sama sekali tidak bisa mengendalikan tubuhku. Sebagai reaksi, aku dengan canggung diam-diam menggeser tubuhku 1 inci ke belakang. Sebenarnya teknik mengemudinya sangat bagus. Tidak banyak yang perlu diajarkan. Tidak disangka. Kami mendapat hadiah pertama. Ternyata sekotak bir. Aku membuka sebotol. Ke arah Zhuang Ying. Mengangkat gelas merayakan Chen Yao yang suka ikut campur. Terus-menerus menyuruhku minum. Hari ini aku bebas. Karena senang. Hampir setengah dari sekotak bir itu kuhabiskan. Zhuang Ying malah tidak minum. Setelah aku hampir mabuk. Dia sukarela menawarkan diri. Sebagai ucapan terima kasih kepada senior Su Ze. Karena telah membimbingku hari ini. Aku antar dia pulang ya. Awalnya aku ingin menolak. Tapi Zhuang Ying sepertinya menyadarinya. Dia segera menambahkan. Terutama kamu mabuk seperti ini. Naik taksi sendirian. Aku tidak tenang. Lagi pula, kamu tadi minum bir yang kumemangkan. Kalau terjadi apa-apa. Bukankah itu salahku? Karena sudah sampai sejauh ini. Aku menolak lagi akan terasa dibuat-buat. Aku naik mobil Zhuang Ying. Saat sampai di bawah apartemenku, Zhuang Ying memarkir mobil. Aku antar kamu ke atas. Tidak usah. Aku bisa sendiri. Kamu jarang minum ya? Aku antar kamu ke atas. Sekalian kubuatkan semangkuk sup penghilang mabuk. Kalau tidak, besok pasti akan sakit kepala. Tidak apa-apa, tidak usah repot. Aku dengan cepat Zhuang Ying tanpa basa-basi memegang lenganku. Bantu aku naik ke atas. Aku menunduk dengan mata berkunang-kunang. Dia tepat bertatapan dengannya. Sorot matanya lembut dan tegas. Hatiku seperti dicubit pelan oleh tangan kecil. Liu Ruyan tidak pernah peduli tentang hal-hal ini. Dia sama sekali tidak peduli.
Apakah kepalaku sakit? Mencuci tanganku. Memasak sup bahkan lebih mustahil. Aku tidak tahan alkohol. Tapi kadang-kadang minum sedikit untuk bersosialisasi. Liu Ruyan hanya akan membenci bau alkohol di tubuhku. Tidak mengizinkanku menyentuh sofa dan tong anggurnya. Membiarkanku pergi ke lorong untuk memasang pantat dan memasuki pintu. Zhuang Ying membantuku duduk di sofa. Dengan cekatan pergi ke dapur untuk memasak sup penawar mabuk untukku. Menunggu sampai dingin, dia tiba-tiba mendekat dan melingkarkan kedua lengannya di leherku. Bibir lembut dan harum mencium bibirku. Dia memelukku erat-erat. Menciumku dengan penuh perasaan. Gerakan itu seolah-olah dia telah membuat tekad yang besar. Namun sangat kaku dan canggung. Seperti anak sekolah dasar yang meniru orang dewasa yang sedang jatuh cinta. Jantungku langsung berdebar kencang. Seluruh darah di tubuhku langsung mengalir ke atas kepala. Namun ketika dia mencoba untuk melangkah lebih jauh, akal sehatku yang tersisa kembali. Tubuh dengan susah payah mundur dan mendorongnya. Jangan seperti ini. Aku tidak ingin kamu menyesalinya. Dada yang tinggi menjulang. Naik turun dengan hebat karena napas yang terengah-engah. Mata iblis murni menyipit. Sudut mata memerah dan bibir yang sedikit bengkak. Cemberut seperti kelopak bunga yang genit. Di mana-mana tercemar dengan godaan. Aku tidak menyesal. Dia menatap lurus ke mataku dengan keras kepala. Kemudian satu tangan melingkari leherku. Tangan yang lain tiba-tiba menyusuri otot perutku dan menggenggamnya. Aku tidak bisa menahan diri untuk bersuara. Azhe. Kamu jelas-jelas bereaksi padaku. Tenang saja. Aku tidak akan memintamu bertanggung jawab. Dengan memanfaatkan sedikit rasa mabuk, aku berbalik dan menekannya di sofa. Saat aku bangun, hari sudah sangat terang. Zhuang Ying sudah tidak ada di tempat tidur. Aku membuka selimut dan duduk. Melihat sedikit warna merah berasap di spray, aku sedikit mengernyit. Tadi malam dia jelas kesakitan sampai mengeluarkan air mata tetapi masih terus memintaku berkali-kali. Melembur hampir sepanjang malam. Saat aku memikirkan bibirnya yang digigit. Berusaha keras menahan rusa kecil yang murni. Penampilannya yang berkilauan di matanya. Hatiku memiliki semacam kebingungan yang aneh. Begitu keluar dari kamar tidur, aku mencium aroma yang menusuk hidung. Panci tanah liat merebus sup tulang yang kental dengan api kecil. Kotak makan siang yang dihangatkan di atas meja berisi makanan yang ringan dan lezat. Semua adalah makanan kesukaanku, dapur sangat bersih. Tetapi ada bekas penggunaan. Sungguh sulit baginya. Di dapurku yang kurang ini dan itu. Membuat makanan yang begitu lezat. Aku duduk dan mengambil semangkuk sup untuk diriku sendiri. Perut kosong setelah minum dihangatkan oleh makanan panas. Uap panas mengepul seolah-olah telah membasahi seluruh mataku hingga terasa tidak nyaman. Aku menundukkan kepala dan menggigit sesendok sup dan meminumnya, air mata. Namun jatuh ke dalam mangkuk sup. Dulu, Liu Ruyan selalu menyalahkanku karena hanya tahu bekerja sepanjang hari. Bekerja? Sama sekali tidak mengerti apa itu romantis. Bukannya aku tidak mengerti romantis. Tetapi keluargaku tidak sebaik Liu Ruyan. Aku harus bekerja lebih keras. Agar klub semakin sukses. Agar dia bisa menjalani kehidupan yang lebih baik. Tapi Liu Ruyan menghabiskan uang yang aku hasilkan untuknya. Namun dengan percaya diri seperti seorang tiran. Alasan mengapa dia memberiku topi semua disebabkan oleh ketidakromantisakun. Sebenarnya, pria mana yang tidak merindukan istri yang lembut, perhatian, dan pengertian seperti ini? Aku beristirahat lagi di rumah selama sehari. Aku merasa telah memulihkan energi. Bermaksud untuk menangani beberapa urusan penting. Sebagai orang yang bertanggung jawab atas klub, pembalap, pengawas, dalam beberapa tahun terakhir, aku telah mengabdikan waktu dan energiku untuk klub. Sekarang aku pusing. Aku tidak ingin terus terlibat lebih jauh dengan Liu Ruyan. Jadi aku berencana untuk mengundurkan diri. Dan secara resmi menyerahkan semua urusan yang ada. Aku berganti pakaian. Dan kembali ke klub. Saat mendorong pintu ruang pribadi terbuka. Benar saja,
Liu Ruyan dan sahabat plastiknya sedang menungguku. Suasana langsung menjadi kaku. Terjadi keheningan sejenak. Seseorang tersenyum dan berkata, "Kak Ruyan. Lihat. Kak Z. Bukankah dia sudah kembali?" Aku bilang seseorang mengedipkan mata untuk mencairkan suasana. Karena sudah kembali. Bagaimana kalau kita lupakan saja? Kak Z sudah tinggal sendirian begitu lama. Juga tidak mudah untuk itu. Membuat wajah Liu Ruyan muram. Matanya mengandung ejekan. Dia menunduk, sibuk dengan manikur barunya. Suze. Tidakkah kau merasa terlalu terlambat untuk menyesal sekarang? Dari tekad untuk menyerah hingga perceraian. Hanya dalam 2 atau 3 hari singkat hingga saat ini. Melihatnya lagi tiba-tiba menimbulkan perasaan asing yang aneh. Apakah ini wanita yang kucintai selama 6 tahun? Tiba-tiba merasa wajahnya menjijikan dan menggelikan. Aku bahkan tidak tahu apa yang mendukungku untuk bertahan selama 6 tahun penuh. Manajer Liu, saya datang untuk mengundurkan diri. Mulai hari ini, saya tidak lagi bekerja untuk klub. Juga tidak lagi memegang jabatan apapun di klub. Aku meletakkan sebuah buku catatan di atas meja di depannya. Semua isi pekerjaan tercatat dalam buku catatan ini. Tolong atur seseorang untuk mengambil alih. Jika ada pertanyaan, Anda dapat menelepon saya. Tapi saya hanya akan menjawab pertanyaan yang terkait dengan serah terima pekerjaan. Wajah Liu Ruyan gelap dan muram. Kecepatan bicaranya lambat. Nadanya dingin. Kontrak pembalap yang kamu tanda tangani adalah 10 tahun, ada pelanggaran. Apakah kamu tidak melihat klausul kompensasi pengunduran diri? Ekspresiku tidak berubah, aku sudah melihatnya. Tetapi persyaratan kontrak menyebutkan bahwa prasyarat untuk kompensasi pelanggaran adalah bahwa pihak klub tidak melanggar aturan industri dan ketertiban profesional. Liu Ruyan memutar matanya. Saat ini, seseorang yang awalnya menunduk bermain ponsel. Tiba-tiba berteriak. Kak Ruyan. Penyelenggara balapan terakhir benar-benar memposting permintaan maaf di Weibo. Mengoreksi daftar pemenang. Juga menghukum Xiao Rui dalam kompetisi. Selama 3 tahun, klub sebelumnya. Saya sudah menyerahkan materi laporan terkait kepada penyelenggara. Ini bukan pertama kalinya saya berhubungan dengan penyelenggara ini. Jadi mereka juga sangat memperhatikan masalah ini. Mendengar bahwa masalah ini sudah selesai. Saya juga menghela napas panjang. Terlalu malas untuk terlibat dengan mereka. Dan berbalik pergi. Setelah melewati lorong yang panjang, saya masih mendengar Liu Ruyan mengamuk. Dan suara barang-barang yang dibanting. Beraninya dia memberinya 2, ya? Pergi saja sana. Sebelum meninggalkan klub, saya pergi ke toilet. Dan ketika keluar, saya bertemu dengan Xiao Rui. Dia juga melihat saya. Dengan tatapan mengejek di mata saya, istrimu sudah 2 tahun tidak membiarkanmu menyentuhnya, ya. Tetapi setiap kali dia berada di dekat saya, dia seperti kucing kecil yang tidak bisa menjaga perutnya. Jangan-jangan kamu tidak bisa diranjang? Jika kata-kata ini diucapkan sebelumnya, saya pasti akan meninjunya. Dan langsung memukulnya. Hingga giginya tanggal. Tetapi sekarang saya merasa bahwa memukulnya, selain membuat saya merasa lebih terhina, tidak ada artinya sama sekali. Saya menekankan bahwa dia adalah mantan istri. Terima kasih karena tidak berhasil membuat saya marah. Xiao Rui bahkan menambahkan. Selain saya, beberapa pembalap baru di klub juga sudah tidur dengannya. Namun, ibunya paling menyukai saya. Sambil berbicara, dia melirik. Dengan sengaja ke bagian bawah tubuh saya. Sudah jelas bahwa dia dan Liu Ruyan sudah pisah ranjang selama 2 tahun. Dan hubungan suami istri mereka sudah lama tidak berarti apa-apa. Awalnya, dia selalu bilang lelah. Dan tidak ingin saya menyentuhnya. Saya juga tidak terlalu memperhatikannya. Karena saya sendiri juga sangat sibuk dengan pekerjaan. Klub masih dalam masa pertumbuhan. Saya ingin memberinya lebih banyak penghargaan. Dan setiap hari saya sangat sibuk. Sampai akhirnya, dia semakin membenci saya karena jarang pulang dan menghabiskan waktu bersamanya.
Padahal saya hanya sebentar. Ibu Liu Ruyan dengan cepat menerima wanita simpanan itu. Sementara saya dulu tulus kepada seluruh keluarganya. Meskipun sudah bercerai. Tetapi kata-kata itu masih membuat saya merasa tidak enak. Saya tersenyum mencemooh diri sendiri. Ponsel tiba-tiba berdering. Aku menunduk dan melihat. Itu nomor asing. Halo. Di ujung telepon, seorang gadis genit terdengar seperti Zhuang Ying. Aku tebak dia pasti mendapatkan nomornya dari Chen Yao. Orang sudah menunggu sepanjang hari. Kamu ini benar-benar tidak tahu inisiatif untuk menghubunginya. Nada bicaranya mengandung sedikit manja dan keluhan. Aku tidak tahu bagaimana menjawab. Dia segera mengubah topik pembicaraan. Aku di luar klub, mari makan malam bersama. Aku tidak sengaja menutupi mikrofon. Pasti Xiao Rui juga mendengarnya. Ekspresinya sedikit berubah. Tiba-tiba hatiku sedikit senang. Oke. Tunggu aku. Aku berbalik dan berjalan melewatinya. Berjalan pergi dengan langkah besar. Zhuang Ying terlihat lembut, tapi mengendarai Hummer merah yang diparkir di sudut yang agak terpencil di luar pintu. Aku hendak duduk di kursi penumpang. Tapi Zhuang Ying mengedipkan mata padaku. Duduk di belakang, aku tidak mengerti kenapa. Tapi aku tetap membuka pintu belakang dan masuk. Zhuang Ying mengikutiku masuk. Aku belum sempat bereaksi. Dia tiba-tiba mendekat dengan kedua tangannya. Melingkari leherku. Bibir merah yang lembut dan hangat mendekat. Seketika aroma gadis remaja menyelimutiku. Otakku kosong. Aku merindukanmu. Sangat merindukannya, dia bermanja-manja di pangkuanku. Wajahnya menggosok-gosok dadaku. Apakah kamu merindukanku? Sebenarnya hari ini aku ingin menjelaskan semuanya padanya. Makan malam yang dia katakan. Yang kupikirkan hanyalah mengajaknya makan. Dan meminta maaf padanya. Mengingat noda merah di spray. Aku merasa sangat bersalah padanya. Bahkan ingin menampar diriku sendiri. Terlihat jelas bahwa keluarganya seharusnya cukup berada. Dan aku adalah pria yang bercerai. Keluar tanpa apa-apa. Bahkan kata-kata untuk bertanggung jawab padanya pun tak bisa kuucapkan. Tapi reaksi tubuh tidak bisa dikendalikan. Jantungku berdegup kencang. Napas tiba-tiba menjadi cepat. Dengan cepat mencoba menjaga jarak aman darinya. Jangan membuat keributan, Zhuang Ying. Namun tidak melepaskanku. Dia tiba-tiba menegakkan tubuhnya. Dan membuka kancing di dadanya. Beberapa butir putih bersih. Langsung keluar dengan lembut. Dia mengangkat pinggangnya. Membiarkanku membenamkan wajahku di sana. Nyaman? Hormon di seluruh tubuhku langsung meledak. Kedua kakinya yang putih dan panjang. Melilit pinggangku seperti ular air. Tangan kecilnya yang lembut dan putih meraba-raba tubuhku. Mencubit sembarangan. Memicu api dengan seenaknya. Aku sudah melihatnya ketika aku parkir. Tidak ada kamera pengawas di sini. Murni dan liar. Aku kehilangan kendali. Ada suara sepatu hak tinggi mendekat dari luar. Aku baru ingat. Sepertinya tadi aku melihat mobil Liu Ruyan juga parkir di dekat sini. Tidak hanya dia sendiri. Dia juga membawa beberapa sahabat dari ruangan tadi berjalan ke sini bersama. Aku teringat perkataan Xiao Rui. Liu Ruyan tidak mengizinkanku menyentuhnya dalam 2 tahun terakhir. Meragukan kemampuanku. Namun pada saat ini, penampilan Zhuang Ying yang murni dan tertekan. Jelas, pikiran dan matanya penuh dengan kenangan tentang bercak darah di spray tempat tidurku. Aku tidak bisa menahan diri untuk bertanya dengan suara rendah. Mengapa aku? Coba tebak, dia menggigit tenggorokanku dengan lembut. Gigitannya membuat seluruh tubuhku seperti tersengat listrik. Tidak bisa berdiri tegak. Tubuhku tanpa sadar memeluknya lebih erat. Ingin mendapatkan lebih banyak. Mata Zhuang Ying penuh dengan air mata. Tatapan matanya kabur. Dengan suara tercekat dia berteriak. Suami Ahze adalah seorang dokter. Membuat Liu Ruyan dan beberapa sahabatnya tertawa dengan bodoh. Sepertinya ada seseorang yang melakukan sesuatu di dalam mobil.
Hehe. Tapi kenapa sepertinya aku mendengar seseorang memanggil Ahze? Mungkinkah itu Kak Ze? Wajah Liu Ruyan menjadi gelap, langkahnya. Suara sepatu hak tinggi segera berjalan ke arah ini. Aku terkejut. Menekan tubuhnya ke bawah. Tidak berani bergerak lagi. Wajah Zhuang Ying memerah. Persik lezat yang manis. Dia bertanya padaku sambil tersenyum dengan mata yang melengkung. Kenapa? Takut mantan istrimu mendengarku dan aku tidak bersuara. Bukan karena takut pada Liu Ruyan. Aku takut dia seorang gadis. Jika karena aku namanya tercemar, melihatku tidak berbicara. Ying tiba-tiba berinisiatif untuk menegakkan pinggangnya. Mendengkur dan sengaja berteriak lebih keras. Suara langkah kaki berhenti tidak jauh dari sana. Kenapa aku merasa suara itu seperti Zhuang Ying? Tidak mungkin. Nona Zhuang. Bukankah ayahnya orang terkaya di lingkaran emas? Kudengar dia baru saja kembali dari luar negeri. Orang-orang yang melamarnya mendobrak ambang pintu. Seluruh generasi kedua orang kaya teratas di lingkaran emas mengejarnya. Belum pernah kudengar ada yang berhasil. Tidak mungkin. Tidak mungkin. Siapa pria itu? Sangat hebat sampai bisa menidurinya di dalam mobil. Aku jadi sedikit penasaran. Kamu, Ying, lihat plat nomor mobil ini, 6 angka 4, warna merah. Siapa? Siapa yang tidak tahu? Cepat pergi. Jangan cari mati. Jika ayahnya tahu, kita semua akan mati. Tidak mungkin Kak Z. Haha. Salah dengar? Salah dengar? Ayo pergi. Kak Ruyan. Suara mobil Liu Ruyan sudah tidak terdengar lagi. Ying, sepertinya sedikit tidak senang. Masih memikirkannya ya? Otakku berdengung. Aku lama terdiam. Baru kemudian aku ragu-ragu bertanya. Kamu putri Zhuang Mingshan. Keluarga Zhuang adalah orang terkaya di lingkaran Zhuang. Tentu saja tidak biasa. Jangan katakan Liu Ruyan tidak berani membuat masalah dengan seluruh lingkaran. Tidak ada yang berani dengan mudah membuat masalah dengan marga Zhuang. Ying, sepertinya tidak terlalu ingin mengakui identitasnya dan menjawab dengan nada datar. Ayahku adalah Zhuang Mingshan. Apakah kamu tidak menginginkan aku lagi? Tidak. Aku hanya benar-benar ingin bertanggung jawab padanya. Mungkin akan sulit. Aku dengan perasaan campur aduk menenangkan diri. Menenangkan wanita di dalam selama beberapa hari berikutnya. Interaksiku dengan Zhuang Ying meluas dari tempat tidur ke tempat lain. Kami banyak mengobrol di tempat tidur. Dia tahu bahwa kami ternyata adalah alumni universitas. Dia 2 tahun di bawahku. Meskipun latar belakang keluarga kami berbeda. Tetapi kami ternyata memiliki banyak hobi yang sama. Selera makan kami juga mirip seperti bayi yang bertanggung jawab secara setara. Menyimpan banyak kegembiraan di dalam hati. Meninggalkan klub. Aku tidak setiap hari sibuk sampai kewalahan. Aku punya waktu untuk pergi dengan Zhuang Ying. Ada banyak tempat menarik di dekatnya untuk mempelajari teknik fotografi. Membantunya mengambil foto yang bagus. Dan makan banyak restoran tersembunyi di sudut-sudut jalan yang sangat lezat. Untuk sementara melupakan masalah. Dia merekomendasikan hidangan favoritnya. Seperti harta karun, kepadaku setiap hidangan. Aku sangat menyukai kehidupan bersamaku dan Liu Ruyan sebelumnya. Dia menyukai rasa yang kuat. Tidak bisa hidup tanpa pedas. Sementara aku lebih suka makanan yang ringan. Pengasuh di rumah dipilih olehnya. Memasak masakan Sichuan yang enak. Tetapi tidak ada yang cocok dengan seleraku. Setiap kali Liu Ruyan makan di rumah, aku hampir hanya makan bubur dan sayuran hijau. Hanya untuk menghadapinya. Dan dia mengeluh bahwa aku manja. Untuk beberapa waktu, Liu Ruyan sibuk mengejar kekasih baru. Urusan klub. Hampir semua membebaniku sendirian. Aku sibuk sampai tengah malam setiap hari. Makanan di rumah juga tidak sesuai dengan seleraku. Aku pernah turun berat badan secara drastis. Liu Ruyan malah mengejekku. Menghadapi Zhuang Ying. Aku seperti tiba-tiba membuka pintu ke dunia baru. Suatu sore yang cerah.
Zhuang Ying membawaku ke restoran pribadi. Tempatnya tidak terlalu besar, tetapi lingkungannya indah. Ada kamar pribadi yang sangat elegan di dalamnya. Di tengah jalan, aku pergi ke toilet. Saat melewati sebuah kamar pribadi, aku benar-benar mendengar suara Liu Ruyan. Manajer Liao, sponsor untuk acara kali ini. Bukankah kita sudah sepakat sebelumnya? Seorang pria parubaya di seberangnya. Menyilangkan kakinya. Merokok. Dengan angku dan acuh tak acuh menjentikan abu rokoknya. Aku mengenalinya. Ini adalah sponsor besar klub. Bernama Liao. Dia sendiri juga sangat menyukai balap. Sebagian besar dana operasional klub setiap tahun bergantung padanya. Manajer Liao meliriknya. Tampak sedikit tidak senang. Sudah disepakati sebelumnya. Itu dengan Suze. Aku hanya percaya padanya di klub kalian. Jika bukan dia yang berbicara denganku, maka tidak perlu dibicarakan. Manajer Liao Liu Ruyan dengan nada manja benar-benar mendekati manajer Liao dan mencoba menggunakan kecantikannya sebagai senjata. Jauhi aku. Jangan lakukan ini padaku. Manajer Liao langsung melompat. Hanya hidungnya. Hal-hal kotor yang kalian lakukan. Jangan kira aku tidak tahu. Masih ingin menjerumuskanku. Kupikir ada banyak air di otakmu. Liu Ruyan tampak sedih. Tidak bisa berkata apa-apa. Manajer Liao mencibir. Aku juga salah satu juri di babak kualifikasi terakhir. Aku ingat bahwa di materi yang diserahkan klubmu, satu-satunya pembalap yang berpartisipasi adalah seorang Xin Ren. Bagaimana Suze mengalami kecelakaan dalam perlombaan? Wajah Liu Ruyan canggung. Berbicara dengan ragu-ragu untuk waktu yang lama. Ya, kekhawatiran manajer Liao dapat dimengerti. Aku akan meminta Suze untuk berbicara denganmu. Dia menggigit pipinya dan menarik napas dalam-dalam. Menunduk dan memutar nomor telepon. Aku berada di ambang pintu, dering ponsel. Tiba-tiba teringat. Aku tidak sempat mematikan pintu kamar pribadi telah didorong terbuka. Liu Ruyan muncul dan berkata. Hanya dalam beberapa hari singkat, Liu Ruyan. Wajahnya tertutup bedak. Lipstik terkelupas. Matanya penuh dengan kelelahan. Seluruh dirinya tampak seperti langsung menua beberapa tahun. Dulu dia sangat keren. Karena urusan klub semua aku yang menanggung. Sekarang semua urusan jatuh padanya. Dia canggung dalam bisnis. Menghadapi kesulitan. Melihatku. Matanya langsung memancarkan cahaya. Sangat terkejut. Sayang. Dia dengan mesra datang untuk menggandeng tanganku. Cepat masuk. Direktur Liao menunggumu. Aku menghindari tangannya. Sama sekali tidak berniat untuk masuk. Liu Ruyan sedikit mengernyit. Dengan sedikit tidak sabar merendahkan suaranya. Kau muncul di sini? Apa aku di sini hanya untuk memberimu jalan keluar? Sudahlah. Jangan membuat keributan. Sayang. Kau menang. Mari kita berbaikan. Aku hendak berbicara. Sebuah suara batuk yang dibuat-buat terdengar dari belakang. Aku menoleh dan melihat Zhuang Ying berdiri di ujung koridor. Dia mengenakan gaun bintang langit berwarna gelap. Sebagian besar tubuhnya tersembunyi dalam kegelapan. Pakaian dan bayangan menyatu. Namun justru menonjolkan kulitnya yang putih seperti darah. Dia hari ini jelas hanya memakai riasan tipis. Tetapi bayangan di wajahnya membuat fitur wajahnya tampak lebih 3 dimensi. Sekilas, cantiknya sangat mencengangkan. Hampir tidak bisa mengalihkan pandangan. Maaf. Direktur Liu. Kami sudah bercerai, jangan panggil aku begitu. Aku hari ini hanya datang makan bersama teman. Dan tidak tahu kalau kau juga di sini. Dan juga klub, aku juga sudah mengundurkan diri. Aku berbalik hendak pergi, Liu Ruyan. Tiba-tiba meraih pergelangan tanganku. Nada bicaranya menjadi lebih tulus. Sayang, dulu aku melakukan beberapa hal yang salah. Beberapa hari ini aku juga sudah merenungkannya.
Peringkat yang kau peroleh dengan susah payah. Kamu tidak bersedia memberikannya kepada orang lain. Maka kita tidak akan memberikan barang-barangmu di masa depan kepada siapapun, oke? Aku akan mengurus Xiao Rui. Aku bisa mengkompensasinya dengan cara lain. Aku jamin dia tidak akan mengganggu hidup kita lagi. Aku akan pulang setiap minggu untuk menemanimu. Maukah kamu pindah kembali? Inilah yang disebut penyesalan dan perbaikan oleh Liu Ruyan. Presiden Liu. Yang lalu biarlah berlalu. Tidak perlu diubah lagi. Aku melepaskan tangan Liu Ruyan dan berjalan menuju Zhuang Ying dengan langkah besar. Liu Ruyan mengejar dengan sedikit nada manja. Dengan cemas memanggilku Suze. Aku tidak menoleh. Merangkul bahu Zhuang Ying dan pergi. Mungkin karena dia berdiri di tempat gelap. Liu Ruyan tidak mengenalinya untuk sesaat. Bertanya dengan suara keras dan nada tidak ramah dari belakang. Azhe. Mungkinkah kamu menceraikanku demi wanita penggoda ini? Tepat pada saat ini, Presiden Liao di dalam kamar juga keluar untuk melihat. Melihat aku dan Zhuang Ying di koridor. Dia segera tersenyum lebar. Menyapa dengan membungkuk dengan sikap yang sangat rendah hati. Nona Zhuang. Anda juga datang untuk makan di sini. Liu Yan yang tertegun. Presiden Liu berbicara dengan gagap. Iya. Maaf. Nona Zhuang. Saya tidak mengenali Anda tadi. Itu Anda. Zhuang Ying mengangkat alisnya dengan sangat tidak senang. Tadi selalu tidak bersedia untuk memujinya. Baru saja kamu bersikap menjilat padanya, Liu Ruyan berdiri di tempat. Terbata-bata untuk waktu yang lama dan tidak bisa berkata apa-apa. Hanya bisa melihat dengan mata kepala sendiri Ying merangkulku. Aku melepaskan tanganku dan melihat Liu Ruyan. Hampir menyinggung Nona Zhuang. Presiden Liu ingin segera menarik garis pemisah dengannya. Dan pergi dengan marah. Setelah dia pergi jauh, aku baru keluar dari kamar. Dengan lembut menepuk lengannya untuk menghibur. Kak Liu Ruyan. Kamu juga jangan marah. Liao selalu tidak mau mensponsori. Kami sedang mencari orang lain, yaitu Xiao Rui, untuk menangani hal-hal ini tanpa kejutan. Tadi di kamar pribadi tidak mengatakan sepatah kata pun, tidak ada keberadaan. Sampai-sampai aku tidak memperhatikannya tadi. Juga di Liu Ruyan. Sponsor lain yang tidak menyenangkan. Apa menurutmu orang lain bisa lebih mudah diajak bicara daripada Xin Liao? Aku sudah kembali ke kamar pribadi. Masih mendengar di belakang Liu Ruyan dengan marah menegur Xiao Rui. Satu kalimat lebih buruk dari yang lain. Aku sengaja membawamu keluar. Kenapa kamu tidak mengatakan sepatah kata pun di depan orang lain? Apa kamu bisu? Kenapa kamu begitu tidak berguna? Bahkan tidak bisa mendapatkan sponsor. Dulu Suze dengan mudah menghubungkan klub. Semua sponsor. Biaya sponsor tahunan tidak pernah habis. Besar kecil semua diurus. Tidak perlu aku khawatir sama sekali. Selain bermain game, apalagi yang bisa kamu lakukan? Apa kamu sampah? Sesaat kemudian, aku menerima pesan di ponselku. Aku tidak tahu apa yang kamu lakukan. Bahkan bisa membujuk Nona Zhuang untuk menemanimu dalam sandiwara ini. Tapi aku menyarankanmu untuk sedikit tahu diri dan mencari tahu apa status dan kedudukan Zhuang Mingshan. Hanya denganmu masih ingin memanjat Nona Zhuang dan menjadi menantu laki-laki. Kamu tidak memenuhi syarat. Aku merindukan ponselku. Suasana sedikit kaku. Aku berinisiatif untuk memecah kesunyian. Zhuang Ying. Terima kasih tadi. Dia menoleh ke samping. Sedikit cemberut. Sepertinya tidak terlalu senang. Berterima kasih padaku untuk apa? Untuk hal tadi kamu membantuku keluar dari kesulitan. Wajah kecil Zhuang Ying menggembung seperti bakpao. Seseorang menggertak pacarku. Bukankah aku harus melindunginya? Kenapa harus berterima kasih? Pak pacar? Aku menoleh dan menatapnya. Merasa sedikit tidak percaya. Selama ini kami hidup bersama siang dan malam. Di siang hari dia akan membawaku makan, tinggal, dan bermain kemana-mana. Di malam hari kadang-kadang kembali ke apartemenku.
Kadang-kadang juga pergi ke tempat tinggalnya. Sebenarnya aku tidak ingin terus mencelakai Zhuang Ying. Tapi dia sangat pandai merayu. Dan sangat proaktif. Setiap kali kami mengobrol, aku kehilangan kendali diri. Hampir setiap malam berpesta. Apa yang dikatakan Liu Ruyan juga benar. Aku tahu diri. Keluargaku hanyalah keluarga kecil menengah biasa. Orang tuaku adalah pekerja bergaji. Tidak setara. Lagi pula, aku pernah bercerai. Aku tidak pantas memimpikan putri Zhuang Mingshan. Melihatku menunduk dan terdiam. Ketidaksenangan Zhuang Ying sudah tertulis jelas di wajahnya. Kupikir kami sedang berpacaran. Ternyata aku terlalu banyak berpikir. Dia memunggungi dengan marah. Suaranya sangat sedih. Dengan sedikit tercekat. Kalau begitu, katakan padaku. Apa sebutan untuk kita seperti ini? Ada apa? Aku sedikit bersalah menyamar sebagai bayangan. Jangan bicarakan itu dengan nada yang begitu buruk. Bersama saat lelah. Aku sangat senang. Hanya apa? Hanya tidak ingin dia membuat keributan dengan orang tuanya dan menyebabkan ketidakharmonisan keluarga. Hanya menambah konflik. Awalnya bersama Liu Ruyan. Orang tuanya juga tidak setuju. Merasa aku adalah tipe pria yang makan makanan lunak. Tidak pantas untuk putri mereka. Aku menghabiskan banyak waktu untuk membuktikan diri. Sebisaku, aku memberikan mahar sesuai dengan jumlah tertinggi di daerah kami. Ketika mertuaku sakit, aku mencoba melakukan semuanya sendiri. Hanya menambah lari. Kemudian terlalu lelah hingga tidak punya waktu untuk makan. Perutku sendiri mengalami masalah. Tetapi mereka masih merasa aku hanya berpura-pura selama 3 tahun menikah. Hampir tidak ada mertua yang berinisiatif untuk datang ke rumah. Mereka sama sekali tidak menganggapku sebagai keluarga. Kondisi restoran memang bagus. Tetapi dibandingkan dengan Zhuang Mingshan, 3 atau 2 koin di sakuku sama sekali tidak cukup untuk dilihat Zhuang Ying. Hampir bisa dikatakan sebagai lingkaran emas. Nona muda pertama, aku menggelengkan kepala. Bukan apa-apa. Ini masalahku sendiri. Zhuang Ying menatapku dengan mata merah. Tapi pada akhirnya tidak mengatakan apa-apa. Melepaskanku. Aku melihat emosinya rendah. Aku merasa aku sedikit berlebihan tadi. Aku sudah lama tahu dia putri Zhuang Mingshan. Setiap hari bersamanya, aku sangat bahagia. Aku menarik napas lega. Mencoba menyusun ulang kata-kata. Untuk berbicara dengannya dengan baik lagi. Saat itu, ponsel berdering lagi. Itu foto lain yang dikirim oleh Liu Ruyan. Foto. Di foto itu, Zhuang Ying dan seorang pria elegan duduk berhadapan. Pria yang tampaknya tertawa dan berbicara itu mengenakan setelan buatan tangan kelas atas. Jam tangan edisi terbatas di pergelangan tangannya. Setidaknya bernilai 7 digit. Sekilas terlihat bahwa mereka sangat cocok. Anda bisa bertanya di mana saja. Anda akan tahu bahwa Nona Zhuang dan Fu Junhan telah bertunangan sejak kecil. Dan akan segera menikah. Bangunlah. Paling-paling kau hanya bisa menjadi gigolo. Benarkah begitu? Dengan sedikit harapan terakhir. Aku menarik napas dalam-dalam. Bertanya, bagaimana dengan Fu Junhan? Sebenarnya kau sudah bertunangan. Bukannya aku, Zhuang Ying. Ternyata gagap. Dia tidak langsung menyangkal, hatiku langsung tenggelam. Jatuh ke dalam jurang gelap tanpa cahaya matahari. Tahu bahwa ini adalah cinta tanpa hasil. Tapi aku tidak menyangka semuanya akan berakhir begitu cepat. Awalnya itu adalah tindakan impulsif setelah minum. Tapi aku tidak bisa membiarkannya terluka lebih banyak. Nada bicaraku berat. Maaf, Zhuang Ying. Mari kita akhiri saja. Aku tidak kembali ke rumahku. Melainkan pergi ke tempat Chen Yao. Dan tinggal selama beberapa hari. Aku mematikan ponsel dan berbaring di ranjang Chen Yao. Hatiku sangat kacau. Chen Yao mendorongku, Liu Ruyan sudah memberimu topi lagi.
Aku menggelengkan kepala. Bukan tentang Liu Ruyan. Hatiku memang sudah tidak bergejolak lagi. Chen Yao berkata lagi, tidak mungkin kan? Gadis dari Zhuangye itu cukup baik. Tidak mungkin? Bertengkar? Aku dengan kesal menyalakan sebatang rokok. Menghirupnya dalam-dalam. Aku sendiri menyalahkan diriku sendiri karena seharusnya tidak minum beberapa botol bir itu sejak awal. Sekarang yang terus menghantuiku adalah penampilan Zhuang Ying. Chen Yao berdeham. Sambil menyeringai berkata, aku beritahu sebuah rahasia. Sebenarnya, nona muda itu jatuh cinta padamu pada pandangan pertama. Aku tidak tertarik dan sama sekali tidak berminat dengan rahasia ini. Aku tidak bodoh. Hari itu dia begitu proaktif. Begitu datang langsung pergi. Ginjal masih yang pertama kali. Mungkin itu juga cinta pada pandangan pertama. Bisa menjelaskan Chen Yao melanjutkan berkata. Bukan saat ngebut motor di tepi sungai terakhir kali. Tetapi 6 tahun lalu pada hari pidato wisuda kuliahmu. Dia melihatmu di bawah panggung. Dia meminta orang untuk menanyakan tentang tempat magangmu. Bersiap untuk menyatakan cintanya padamu pada hari ulang tahunmu. Tetapi tidak menyangka didahului oleh Liu Ruyan. Selama periode waktu itu, kamu setiap hari memposting momen mesra di media sosial. Dia menerima pukulan yang tidak kecil. Belum lulus kuliah sudah lebih dulu pergi ke luar negeri. Aku Zhengran, bagaimana mungkin tidak mungkin? Apakah kamu mengerti? Dia diam-diam menyukaimu selama 6 tahun. Dia demi kamu selama ini tidak pernah menjalin hubungan. Selama 6 tahun ini, meskipun dia berada di luar negeri. Setiap bulan dia akan mencari tahu tentang kondisimu. Gadis sebaik ini, jika kamu mengecewakannya, apakah kamu masih bisa dianggap manusia? Kuan Yao bergegas. Aku berteriak dengan keras. Jika kamu tidak percaya, tanyakan pada teman masa kecil dan sahabat kita itu. Zhuang Ying, demi kamu belum selesai bicara. Aku sudah bergegas turun. Zhuang Ying ternyata menungguku di bawah. Begitu melihatku, matanya langsung memerah. Su Ze. Dia menerjang ke pelukanku. Meremas bajuku. Wajah kecil. Menempel erat di dadaku. Mengingat kembali 6 tahun bersamanya. Tidak seperti momen palsu setelahnya. Nalar kembali. Aku dengan lembut mendorongnya menjauh. Zhuang Ying. Aku hanya punya satu pertanyaan untukmu. Apakah pertunanganmu dengan Fu Junhan itu benar? Zhuang Ying berpikir sejenak. Dan dengan serius menjawab bahwa pertunangan itu benar. Tapi jika aku bilang aku tidak punya perasaan padanya. Aku tidak pernah menyukainya dan dia juga tidak mencintaiku. Apakah kamu akan percaya? Tentu saja aku percaya padanya. Tapi dalam perjodohan keluarga kaya. Seberapa besar persentase keinginan wanita itu sendiri? Aku tidak yakin. Senyum Zhuang Ying sedikit tak berdaya. Tapi tidak melepaskan tanganku. Su Ze. Aku ingin memintamu memberiku kesempatan. Untuk pulang bersamaku. Aku akan membuktikannya padamu. Rumah yang dia maksud adalah rumah tua keluarga Zhuang. Saat memasuki pintu, aku perhatikan bahwa semua pelayan di rumah sangat menghormatinya. Melihat lenganku digandeng olehnya. Tidak ada yang berani berbicara. Hanya saja mata mereka dengan cepat memancarkan. Sedikit getaran. Bahkan tidak berani menatapku. Rumahnya sangat besar. Hampir sampai di tempat tinggal di dalam. Ada seseorang yang tampak seperti kepala pelayan datang. Dan berbisik padanya. Sesuatu. Zhuang Ying ragu-ragu. Dan menoleh menatapku. Azhe. Tunggu sebentar. Baik. Dia dengan cepat mengikuti kepala pelayan pergi, dan aku menunggu di tempat. Lalu aku melihat seorang pria bertubuh ramping keluar dari belakang bebatuan tidak jauh dari sana. Aku mengenalinya. Dia adalah Fu Junhan yang ada di foto. Gerak-geriknya sopan. Auranya terpelajar. Orang aslinya lebih mulia daripada di foto. Penampilannya tidak kalah dengan beberapa bintang pria populer Su Ze. Aku mengangguk. Dengan murah hati menyambut tatapannya.
Halo. Tatapan Fu Junhan yang sedikit agresif menatapku berulang kali. Aku dan dia sudah bertunangan sejak kecil. Kamu tahu kan? Aku meminta maaf dengan tulus. Aku juga baru tahu beberapa hari ini. Jika itu menyakitimu, aku minta maaf. Fu Junhan ingin mengatakan sesuatu. Dan melihat Zhuang Ying datang dengan tergesa-gesa. Entah bagaimana. Dia berganti jubah besar aneh yang melindungiku di belakangnya. Wajahnya yang cantik dan dingin membelalakan matanya. Dan bertanya dengan marah. Fu Junhan. Apa yang kamu katakan padanya? Fu Junhan mengangkat alisnya. Aku tidak akan memakannya. Kenapa dia begitu gugup? Zhuang Ying masih menatapnya dengan waspada. Aku akan percaya padamu. Fu Junhan menunduk dan tertawa. Sudah bertahun-tahun menyukainya secara diam-diam. Dan melihatnya menikahi orang lain. Sekarang akhirnya harus dikejar kembali. Sayang, ini baru saja mulai. Jika kamu kehilangan orang itu lagi, kamu bisa hidup sendiri selamanya. Aku menatap Fu Junhan setelah itu. Aku sudah menyadari bahwa mode hubungan mereka sangat aneh. Sama sekali tidak seperti pertunangan sejak kecil. Fu Junhan tampaknya tidak memusuhiku. Tetapi lebih seperti mengejek Zhuang Ying. Dengan kata-kata yang benar dan tegas. Aku tidak peduli dengan siapa kamu berhubungan. Tetapi sama sekali tidak boleh mengganggu Ahze. Fu Junhan. Bibirnya pucat. Aku tidak bodoh. Jika kamu tidak menikah lagi, ibuku akan mengikatku ke rumahmu untuk menutupi kekurangan. Jika kamu membiarkan orang itu kabur lagi, aku akan membencimu. 800 tahun Zhuang Ying mengabaikannya. Dan terus mencuci otakku. Dia itu gay yang sudah mati. Dia suka laki-laki. Jangan pernah pedulikan dia pasti sumber bencana. Sudut tembok semua sahabat di sekitarnya sudah dia gali habis. Orang yang paling tidak bisa kupercaya adalah dia. Zhuang Ying mendekat ke telingaku dan berkata dengan suara pelan. Dia menggali sudut tembok kakakku 8 kali. Kakakku bersumpah harus menaklukkannya untuk dipermalukan di depan umum. Sekarang sudah mendapatkan persetujuan diam-diam dari semua tetua. Jadi, apa yang disebut perjanjian pernikahan dengannya sebenarnya sudah tidak berlaku. Sekarang aku percaya. Zhuang Ying tiba-tiba berbalik dan bertepuk tangan. Para pelayan masuk beriringan membawa barang-barang. Dalam sekejap, 100 bunga bermekaran. Kembang api meledak. Kami dikelilingi oleh lautan bunga matahari. Zhuang Ying melepaskan jubah aneh yang dia kenakan. Ternyata di dalamnya dia mengenakan gaun pengantin. Dia entah dari mana mengeluarkan sebuah kotak kecil yang indah. Dengan tatapan tulus dan lembut. Suze. Apakah kamu bersedia menikah denganku? Otakku kosong. Apakah ini lamaran pernikahan? Suasana yang romantis dan indah. Tiba-tiba, seorang bibi yang wajahnya 5 atau 6/10 mirip dengan Zhuang Ying menerobos kerumunan. Mengayunkan tinjunya. Berteriak dengan semangat. Suze, terimalah dia. Aku sudah takut selama 6 tahun. Aku sudah menonton setiap pertandinganmu. Masuk sebagai satu-satunya pembalap F1. Keren sekali. Suasana keluarga Zhuang memang yang kusukai. Aku dan Zhuang Ying berciuman mesra. Di hadapan keluarga Zhuang dan para tetua keluarga kaya. Perjanjian pernikahan antara Xia Zhuang Ying dan Fu Junhan secara resmi dibatalkan. Aku tidak pernah menyangka. Keluarga Zhuang akan menerimaku dengan begitu mudah. Aku. Zhuang Mingshan berkata. Keluarga Zhuang menikahkan putri. Sepenuhnya. Percaya pada pandangan putri. Juga tidak pernah melihat keluarga besan. Bagaimana keadaan keluarga? Punya uang atau tidak? Karena tidak ada yang lebih kaya dariku. Keluarga Zhuang juga secara khusus mengundang dokter ortopedi terkenal internasional untuk memeriksa kakiku. Dokter berulang kali menjamin. Tidak akan meninggalkan efek samping apapun. Tapi Zhuang Mingshan takut aku akan merasa dirugikan. Anak perempuan. Suruh aku untuk mencoba mengurangi partisipasi pribadi dalam kompetisi berbahaya itu di masa depan.
Dia bersedia membiarkanku melakukan beberapa proyek investasi terkait. Dan secara khusus mengatur senior yang dihormati untuk membawaku. Mereka benar-benar menganggapku sebagai keluarga. Pada malam sebelum pernikahan, Zhuang Ying menarikku kembali ke alma materku. Dia hanya menunjukkannya padaku. Di sana, kamu mengenakan toga. Mengendarai sepeda dengan satu tangan. Dengan bunga matahari terselip di stang. Aku mengenalimu sekilas dari kerumunan orang yang mengenakan pakaian yang sama di seluruh kampus, memikirkan masa depan dan masa lalu. Dia berjalan dengan ringan. Menuju ke toko bunga di seberang sekolah. Aku ingin membelikanmu bunga matahari lagi. Aku melihat kembali bintang-bintang yang berkilauan di kampus. Melihat adik-adik kelas yang datang dan pergi. Tiba-tiba merasa sedikit iri. Masa muda mereka Suze Aze di belakang. Sebuah suara yang agak asing terdengar. Aku tertegun sejenak. Baru kemudian ingat bahwa itu adalah Liu Ruyan. Meskipun dia sengaja berdandan selama beberapa bulan singkat ini. Tetapi lingkaran hitam dan kerutan di sudut matanya sangat jelas. Rasa lelah di sekujur tubuhnya tidak bisa disembunyikan. Melihatku, dia sangat terharu hingga berlinang air mata. Azhe. Akhirnya aku menunggumu. Aku tidak bisa menghubungimu. Tetapi sekolah adalah tempat cinta kita dimulai. Aku tahu kamu pasti akan kembali. Aku baru ingat. Setelah terakhir kali menerima beberapa pesannya di restoran pribadi. Aku memasukkannya ke daftar hitam. Dia membentangkan telapak tangannya dan mengeluarkan cincin seperti harta karun. Itu adalah cincin kawin yang pernah aku kenakan selama 3 tahun Liu Ruyan. Tiba-tiba menutupi wajahnya dan menangis terseduh-seduh. Maafkan aku. Aku salah. Aku membuat kesalahan yang sangat besar. Kamulah yang terbaik. Kamu sangat mencintaiku. Tetapi aku melakukan hal-hal buruk itu. Azhe, maukah kamu menikah lagi denganku? Kembalilah padaku. Aku akan memperlakukanmu dengan baik di masa depan. Aku tidak akan mengecewakanmu lagi. Papan lampu di belakang juga menyala. Ada tulisan Suze, aku mencintaimu dan hati merah besar. 6 tahun lalu. Ketika Liu Ruyan mengaku padaku. Lampu dengan gaya yang sama persis ini juga ada. Aku menunduk dan dengan lembut membelai cincin baru di tanganku. Di lingkaran dalamnya terukir bayangan kecil. Liu Ruyan. Kau salah paham. Aku tidak datang untukmu, belum selesai bicara. Lampu di belakang Liu Ruyan tiba-tiba padam. Dalam sekejap menjadi gelap gulita. Sebuah suara terdengar dari belakang. Menangkap masa depanku. Aku dan Aze menikah. Kau bisa memberkati kami. Tentu saja tidak memberkati juga tidak apa-apa. Zhuang Ying memegang setangkai bunga matahari di tangannya. Bersandar di bahuku. Dagunya sedikit terangkat. Mengaku pada suamiku. Apakah kau sudah meminta izinku? Liu Ruyan tertegun sejenak. Lalu melihat dengan jelas. Saat melihat Zhuang Ying. Ketakutan dan keputusasaan perlahan muncul di matanya. Aku dan Zhuang Ying saling berpelukan dan pergi menjauh. Berjalan sangat jauh. Liu Ruyan masih berdiri di tempat yang sama menatapku dengan penuh kasih sayang. Dengan penyesalan yang mendalam. Tapi apa gunanya? Perasaan cinta yang terlambat lebih rendah daripada rumput. Melihat Zhuang Ying. Saat hamil 6 bulan. Aku menemaninya untuk pemeriksaan kehamilan. Di depan rumah sakit. Mobil kami dihentikan oleh seseorang. Saat orang itu mendongak. Aku baru menyadari bahwa wajahnya kuyu dan menua. Wanita dengan gaun yang kotor berlumpur. Ternyata adalah Liu Ruyan. Dia melihatku menurunkan kaca mobil. Mencoba menerkam. Tetapi ditahan oleh 2 pengawal bertubuh kekar. Liu Ruyan. Dengan wajah garang. Berjuang dan berteriak. Suze, demi beberapa tahun terakhir hubungan kita. Bisakah kau membantuku mengatakan sesuatu? Aku mohon padamu. Bisakah kau meminta Zhuang Mingshan untuk melepaskanku? Aku akan segera bangkrut. Aku dengan ragu menatap Zhuang Ying. Dalam beberapa bulan terakhir.
Saya mengikuti tokoh-tokoh besar yang diperkenalkan Zhuang Mingshan kepada saya. Berpartisipasi dalam proyek dan investasi. Di waktu luang saya menemani Zhuang Ying. Dia lembut, perhatian, dan pengertian. Keluarga harmonis. Suasana santai tak tertandingi. Hidup saya sangat nyaman. Saya tidak punya waktu untuk peduli apa yang terjadi pada Liu Ruyan. Zhuang Ying menggelengkan kepalanya. Aku tidak punya waktu luang seperti itu. Keluarga kami selalu melakukan bisnis dengan jujur. Sengaja turun tangan untuk membereskannya. Apakah Anda tidak takut mengotori tangan Anda? Liu Ruyan tercengang. Apa yang telah kamu lakukan sendiri? Mengapa klub mencapai titik ini? Apakah kamu tidak tahu? Setelah Zhuang Ying selesai berbicara, dia mengedipkan mata pada pengawal itu. Pengawal itu menarik Liu Ruyan menjauh. Beraninya kau menghalangi mobil Nona Zhuang. Cepat pergi. Hummer merah melaju kencang. Dengan cepat meninggalkan Liu Ruyan di belakang. Saya baru tahu setelah pihak penyelenggara kualifikasi terakhir meminta maaf. Semua orang di luar sekarang tahu bahwa Liu Ruyan meminta saya untuk menggantikan Xiao Rui dalam kompetisi untuk memenangkan trofi. Perilaku dan karakternya sangat tercela. Setelah saya meninggalkan klub. Kemudian, Dao Xiaorui semua memilih untuk menarik dukungan pedagang. Penarikan investasi kondisi operasi klub menurun tajam. Diambang kebangkrutan. Kemudian, ketika saya melihat Rui, dia berkata padaku, orang tua Liu Ruyan sangat sulit untuk dilayani. Mereka mengeluh bahwa pengasuh tidak bekerja dengan teliti. Mereka memecat pengasuh dan membiarkan Xiaorui mencuci dan memasak untuk keluarga mereka. Membersihkan. Juga selalu menyindir bahwa dia makan makanan lunak. Ingin menjadi menantu dan mengambil jalan pintas. Xiao Rui tidak tahan dengan amarah ini. Dia berkelahi dengan ayah mertuanya. Xiao Rui membuat hidungnya bengkak. Chen You juga berkata, mengetahui bahwa Liu Ruyan akan segera bangkrut. Xiao Rui mengambil barang-barang mewah dan jam tangan yang dia berikan sebelumnya. Juga mencuri sejumlah besar uangnya. Liu Ruyan sangat marah sehingga dia menyuruh orang untuk mencarinya di mana-mana untuk memeriksa masa lalunya. Baru kemudian dia tahu bahwa Xiao Rui sebelumnya telah dekat dengan beberapa wanita kaya. Semua menghabiskan banyak uang untuknya. Yang tertua berusia lebih dari 60 tahun. Tentu saja. Chen You ini semua diceritakan padaku sebagai lelucon. Aku juga menganggapnya sebagai lelucon. Mendengarkan. Di malam hari, Zhuang Ying memasak sendiri. Membuatkan saya hidangan favorit saya. Dia melakukan ini secara pribadi dengan perutnya yang besar. Saya buru-buru pergi ke dapur untuk membantunya mencuci sayuran. Memotong sayuran. Saat dia menggoreng sayuran, dia tiba-tiba memegangi perutnya. Dan berkata, aduh. Aku ketakutan. Saya buru-buru memeluknya. Bertanya, apakah kamu baik-baik saja? Apakah kamu ingin pergi ke rumah sakit? Aku tidak selemah itu. Dia mengulurkan tangan dan menusuk dahiku. Kamu bodoh? Bayi itu menendangku. Dia sangat kuat akhir-akhir ini. Pasti bayi yang sehat dan lucu. Menurutmu apa namanya? Dia mengucapkan beberapa nama bayi berturut-turut. Tentu saja bermarga Su. Keluarga Zhuang tidak pernah menganggapku sebagai menantu laki-laki. Melihatnya menunduk dan mencium dahinya. Kamu pilih? Apapun yang kamu suka. Takdir pada akhirnya tidak memperlakukan saya dengan buruk.